Halo rekan-rekan film investor. Sebelumnya saya sudah pernah membahas saham anak usaha dari PT Pelindo yaitu IPCC. Waktu itu harganya di sekitar 600-an per lembar saham, sekarang sudah di atas 1000. Pada video kali ini saya akan membahas satu lagi anak saham PT Pelindo yang lainnya yang usahanya juga tidak jauh-jauh dari urusan pelabuhan. Fundamentalnya jelas bagus, rajin bagi dividen bahkan 2 kali dalam setahun. Mengenai prospeknya, yang pasti selama transportasi kapal masih digunakan, maka bisnis perusahaan ini tidak ada matinya. Bahkan jam operasionalnya 24 jam dalam sehari. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Saham yang saya maksud dalam video ini adalah PT Jasa Armada Indonesia dan kode saham IPCM. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1960. IPCM sendiri merupakan anak usaha dari PT Jasa Maritim yang merupakan subholding dari PT Pelabuhan Persero atau Pelindo. Awalnya IPCM ini merupakan anak usaha dari Pelindo II, tetapi setelah ada transformasi di tubuh Pelindo sendiri, maka pada tahun 2020-2021, PT Pelindo 1, Pelindo 3, dan juga Pelindo 4 dilebur ke dalam Pelindo 2. Dan sejak saat itu, IPCM sendiri menjadi bagian dari holding besar jasa maritim di Indonesia. IPCM bergerak dalam bidang usaha, jasa, penyelenggaraan, dan juga pengoperasian kegiatan pelayanan kapal, penumpang, dan juga kargo. Yang kesemuanya itu terkait hubungannya dengan transportasi di pelabuhan, termasuk penyediaan jasa penundaan kapal, serta penyediaan sarana bantu pemandu dan juga prasarana pemandunya. Jadi jika di video yang lalu itu IPCC merupakan pengelola area pelabuhannya, maka IPCM ini yang menangani operasional sekitar lautnya, di sekitar laut pelabuhannya. Saat ini IPCM telah memiliki sekitar 60 kapal tunda, 30 kapal pandu, dan 5 kapal kabel, serta dilengkapi dengan 16 pilot pemandu dan juga 605 awak kru kapal tunda. Jasa yang ditawarkan oleh IPCM sendiri sebenarnya merupakan jasa yang harus mutlak ada pada sebuah pelabuhan. Jika sebuah kapal besar bersandar di pelabuhan, maka kapal tersebut pasti akan membutuhkan jasa pemandu. Harus dipandu untuk sampai menepi ke bibir pelabuhan. Dan jasa ini diperlukan baik itu untuk kapal yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Nah, itu sekilas profil singkat dari IPCM. Sekarang kita masuk ke kinerja fundamental, terutama yang terbaru kuartal pertama tahun 2025. Pada periode ini IPCM berhasil mencatatkan kinerja positif yang bertumbuh melalui pendapatannya sebesar 21,15% menjadi 355,41 miliar dibandingkan dengan periode yang sebelumnya yang sebesar 293,37 miliar. Lalu kita perhatikan juga laba bersihnya juga mengalami peningkatan sebesar 14,85%. Dari yang sebelumnya 38,5 miliar menjadi 44,2 miliar pada kuartal pertama tahun 2025. Kontribusi utama pendapatan IPCM diperoleh dari jasa pelayanan kapal yang menyumbang total 343 miliar atau sekitar 96% dari total keseluruhan pendapatan. Jumlah ini meningkat 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pendapatan dari jasa pengangkutan dan jasa lainnya tercatat sebesar 11 miliar. Pendapatan dari jasa pelayanan kapal tercatat sebesar 343 miliar ini terdiri atas pendapatan dari pelabuhan umum sebesar 151 miliar, lalu pendapatan dari terminal khusus sebesar 130 miliar, dan pendapatan dari terminal untuk kepentingan sendiri sebesar 61 miliar. Dan IPCC sendiri yang merupakan sister company dari IPCM ini itu termasuk dalam terminal khusus yang menyumbang sekitar 130 miliar pada pendapatan IPCM tahun ini. Pendapatan dari segmen terminal khusus dan juga terminal untuk kepentingan sendiri pada awal tahun ini bertumbuh masing-masing sebesar 41% dan juga 9,7%. Berikutnya kita akan cek kesehatan keuangannya. Analisa solvabilitasnya. Kita perhatikan di sini, total hutang sampai dengan kuartal pertama tahun 2025 sebesar 369 miliar. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil daripada ekuitasnya yang sebesar 1,3 triliun. Nah, kalau kita lihat secara lebih rinci di sini ya, kita perhatikan terdapat hutang yang mengandung bunga di sini yang disebut hutang pembiayaan ya, sewa pembiayaan.
sebesar 66 miliar. Jumlah ini setara dengan 18% dari total keseluruhan hutangnya. Nah, hal ini berarti hutang IPCM ini sebagian besar adalah hutang usaha dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk dalam hutang yang mengandung bunga. Lalu coba kita lihat aset lancarnya ya, pada kuartal pertama tahun 2025 ini sebesar 1 triliun. Jumlah aset lancar ini jauh lebih besar daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 362 miliar saja. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan kondisi solvabilitas dari IPCM ini terlihat sangat solid dan juga dalam kondisi sangat sehat saat ini. Berikutnya, ini adalah data historik kinerja IPCM selama 7 tahun terakhir, semenjak IPO tahun 2017 ya. Data yang digunakan ini diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2024 agar memperlihatkan data ekuitas yang lebih stabil ya, karena kan baru IPO tahun 2017. Kita perhatikan di sini pada tahun 2018 IPCM berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 727 miliar. Jumlah ini terus-menerus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 jumlahnya sudah sebesar 1,3 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada laba bersihnya yang pada tahun 2018 hanya sebesar 73 miliar saja atau 2 digit ya. Tetapi pada tahun 2024 sudah bertumbuh menjadi 3 digit menjadi 167 miliar. Kita perhatikan di sini baik itu untuk pendapatan maupun laba bersihnya mengalami peningkatan yang signifikan ya, dimulai terutama pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kita perhatikan di sini saya menyajikan data CAGR untuk 5 tahun ya, dari tahun 2021 sampai dengan 2024, masing-masing untuk pendapatan dan laba bersihnya sebesar 14% dan juga 16%. Nah, yang menarik yang bisa kita baca dari data ini adalah kita perhatikan di sini untuk pertumbuhan asetnya. Dalam hal ini yang pasti untuk penambahan jumlah kapal ya, karena aset utama dari IPCM ya kapal itu sendiri. Pertumbuhannya jauh lebih kecil dari pertumbuhan laba bersih. CAGR aset selama kurang lebih 5 tahun terakhir bertumbuh sebesar 3%, tetapi laba bersihnya bertumbuh sebesar 16%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit kapal yang dilakukan oleh manajemen IPCM ternyata akan melipat gandakan lebih besar lagi laba bersih IPCM sebesar kurang lebih sekitar 5 kali lipat. Nah, hal ini memperlihatkan sebuah pemanfaatan aset yang sangat efisien dan juga efektif ya dari manajemen IPCM sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan laba bersih bagi perusahaan. Nah, menurut saya hal ini terjadi semenjak adanya peleburan ya antara Pelindo 1, 2, 3, 4 ke dalam Pelindo 2 sehingga semua pelabuhan yang terkait dengan Pelindo atau di bawah Pelindo secara keseluruhan dapat dikelola semakin efisien dan juga mengurangi persaingan antar sesama anak usaha. Kita bisa lihat juga terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator profitabilitas return on asset (ROA) yang semula pada tahun 2018 hanya sebesar 6,3% saja, tetapi pada tahun 2024 profitabilitasnya sudah naik menjadi 10,12%. Fakta ini menunjukkan efisiensi dan juga efektivitas pemanfaatan aset yang sangat baik dari manajemen untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, beberapa hal ini menunjukkan bahwa IPCM merupakan suatu perusahaan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh performa kinerja keuangan yang bagus sehingga perusahaan selalu menciptakan arus kasih yang cukup baik dan juga mampu menopang operasional perusahaan. Hal ini yang mengakibatkan sampai dengan saat ini IPCM memiliki hutang bank atau hutang yang mengandung bunga sangat minim ya, yang tadi hanya sebesar 18% saja dari sekitar total hutang secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan di sini, total hutangnya juga hanya bertumbuh dengan CAGR 3% saja dalam 5 tahun terakhir yang merupakan periode fast growing-nya. Nah, kondisi keuangan yang solid dari IPCM ini yang membuat selama ini perusahaan ini selalu rajin membagikan dividen, bahkan membagikan 2 kali dividen dalam setahun. Untuk tahun buku 2024, IPCM membagikan atau akan membagikan 2 kali dividen ya. Yang pertama, dividen interim sudah dibagikan sebesar Rp3,8 per lembar saham yang dibagikan pada bulan Desember tahun 2024. Nah, untuk dividen tunai ini biasanya akan dibagikan kalau lihat dari histori sebelumnya itu antara bulan Juni atau Juli pada tahun ini untuk tahun buku 2024. Nah, jika kita asumsikan dividen payout rasionya atau DPR-nya itu sama seperti tahun sebelumnya ya, yang sebesar 75%, maka potensi total dividen yang akan dibagikan untuk tahun buku 2024 sebesar
Rp23,7 per lembar saham. Nah, karena pada bulan Desember lalu sudah membagikan dividen interim sebesar Rp3,8 per lembar saham, maka kemungkinan dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp19,9 per lembar saham. Jika berdasarkan harga saham IPCM saat video ini dibuat ya, Rp292 per lembar saham, maka dividen yield atau return atau keuntungan dari dividen yang bisa kita dapatkan sebesar 6,8%. Nah, ini yield atau keuntungan hanya untuk dividen tunai saja. Tetapi jika memperhatikan seluruh total dividen yang diterima, maka yieldnya itu sebesar 8,1%. Selanjutnya kita cek pada harga saat ini, valuasi IPCM sudah murah atau masih mahal. Kita perhatikan di sini, ini adalah grafik price to earning ratio rata-rata IPCM selama 5 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, saham IPCM biasanya dihargai dengan PER sebesar 12,56 kali. Saat ini PER IPCM sebesar 8,94 kali yang ditujukan oleh garis biru yang naik turun. Sehingga secara keseluruhan grafik ini menggambarkan bahwa valuasi IPCM saat ini sudah murah karena aktual valuasinya, aktual PER-nya masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir. Bahkan sudah mendekati sekitar 1 atau min 1 PER rata-ratanya selama 5 tahun. Sehingga pada tabel ini harga wajar IPCM berdasarkan perhitungan PER harusnya sebesar Rp410 per lembar saham. Nah, pada saat harga saham IPCM 292, artinya pada harga saat ini IPCM masih memberikan kita margin of safety atau MOS sebesar 28,8%. Nah, di sini saya menyajikan juga perhitungan untuk PER yang lebih realistis ya, nggak usah muluk-muluk, cukup sampai 10 kali saja. Karena Anda perhatikan di sini ada angka 10 di antara PER dan juga min PER-nya, di mana angka itu masuk dalam range rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat di sini IPCM sebenarnya nggak perlu ya atau muluk-muluk sampai ke min PER-nya aja, tapi sudah cukup sampai ke PER rata-rata 10 kali saja, itu sudah cukup memberikan kita MOS sebesar 10,57% dengan target harga wajar sebesar Rp327 per lembar saham. Nah, berikutnya untuk perhitungan berdasarkan price to book value atau PBV. Grafik ini menunjukkan price to book value rata-rata IPCM selama 5 tahun terakhir. Garis berwarna hijau yang menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, saham IPCM biasanya dihargai dengan PBV sebesar 1,29 kali. Saat ini PBV IPCM sebesar 1,16 kali yang ditujukan oleh garis berwarna biru yang naik turun. Sehingga di sini kita perhatikan untuk harga wajar berdasarkan PBV atau min PBV sebesar harusnya Rp325 per lembar saham. Pada harga 292, IPCM masih memberikan kita MOS sebesar 10,28%. Lalu untuk perhitungan di bawahnya ini merupakan basis perhitungan return to equity terhadap price to book value. Artinya di sini kita bandingkan antara book value-nya yang berbasis ekuitas dengan profitabilitasnya yang juga berbasis pada ekuitas. Pada kuartal pertama, IPCM berhasil memperoleh return on equity sebesar 13%. Maka dalam hal ini kita bisa asumsikan harga wajar atau PBV wajarnya harus sebesar 1,3 kali. Kita kalikan ini dengan book value per share, 252. Kita dapat harga wajar IPCM harusnya sebesar Rp328 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini, maka IPCM masih memberikan kita MOS sebesar 10,97%. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan, baik itu dilihat dari PER maupun PBV-nya, sama-sama menunjukkan bahwa saat ini valuasi IPCM sudah murah, mempunyai kualitas fundamental yang baik, rajin membagikan dividen, dan juga proses bisnisnya cukup baik dan juga mapan terkait dengan transportasi pelabuhan di Indonesia. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.